Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah salat zuhur yang diberkati Allah, mari sejenak kita memanfaatkan waktu untuk memahami ayat-ayat Allah. Al-Quran Allah berikan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bisa memahami Al-Quran ini dengan baik, maka hidup ini akan sangat indah. Maka disebutkan Al-Quran itu sebagai huda, petunjuk. Pemahaman yang paling sederhana adalah anggap saja atau kita lihat dunia ini adalah sebuah rimba yang sangat padat atau sebuah kota yang sangat kumuh. Kita butuh petunjuk untuk bisa sampai ke tujuan dengan cepat. Kalau tidak akan berputar-putar di situ. Maka Al-Quran ini sebagai petunjuk. Dan ini fakta betapa banyak orang yang dalam hidup ini berputar-putar saja. Tidak sampai ke tujuan. Maka dalam Al-Quran dalam menjelaskan ayat-ayatnya, persoalan-persoalan hidup ini Allah jelaskan kepada kita dengan metode atau dengan cara yang logika kita, akal kita itu mudah memahami. Pertama, Al-Quran itu menunjukkan fakta, menunjukkan realita. Nyaw keadaan lagi nyaw. Kemudian menunjukkan opsi. Allah tidak memaksakan kita. Yang beriman silahkan beriman, yang kafir silahkan kafir. Allah berikan opsi, terserah Anda. Ya. Kemudian solusi. Nah, seperti itu. Ada fakta realita, ada opsi yang kita memilih, kemudian ada solusinya. Tentu kita ingin ke tujuan tadi dari sebuah petunjuk ini sampai ke sebuah kota. Katakanlah mau ke Medan, mau ke Jakarta, kita ingin sampai, tentu saja kita ingin sampai ke surga. Dalam surat Ali Imran, Allah, ini satu contoh ya, saya ambilkan bagaimana Allah menjelaskan tentang persoalan hidup dengan realita, kemudian dengan opsi, kemudian dengan solusi. Allah berfirman, "Zuina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal hars, zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Ini sudah banyak sering kita dengarkan. Allah zuina linnas, menjadi hiasan bagi manusia itu hubbus syahwat minan nisa. Dari anak-anak, wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak dari bentuk emas dan perak, wal khailil musawwamah, kuda-kuda yang bagus yang terpilih, wal an'am, dan hewan-hewan ternak, wal hars, tanah-tanah pertanian, perkebunan. Itu semua yang menyibukkan hidup kita. Ya, dan ini kebanyakan disebutkan dengan jamak. Nisa, kalau tunggalnya itu mar'atun. Ya, mar'atun jamaknya nisa. Ibnun atau itu jamaknya banin. Ya, kita hal ini orang tidak puas kalau satu ingin banyak. Ya. Termasuk yang disebut di sini qanatiril muqantarah. Qanatir itu dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Arab itu para ulama, para mufassir mengatakan dia mizan. Ya, ada yang mengatakan itu mizan, ukuran standar. Ada yang mengatakan para ulama qanatil muqantarah itu harta yang sangat banyak. Setidaknya satu kintarah itu ada satu uqiyah. Satu uqiyah itu berjumlah 120 atau sampai 128 gram emas satu uqiyah. Artinya kalau disebut orang secara realitanya tidak mau sedikit soal harta, mau banyak, maka disebut kintarun muqantarah, jumlah yang sangat banyak. Jadi kalau kita baru punya harta sedikit, ya itulah yang membuat orang itu sibuk, ingin qanatirul muqantarah, harta yang banyak. Begitu juga dengan kendaraan, dengan hewan, ya tergantung di mana hidup. Tentu kalau petani itu tentu mengandalkan peternak, petani, tanah yang luas, ternak. Ya. Nah, itu membuat orang itu lalai dengan hal-hal semacam itu. Gaduh di sini.
berputar-putar, tahu-tahu sudah sampai waktunya mati. Maka Allah mengatakan zalika mata'ul hayatid dunya. Itulah hiasan kehidupan dunia. Kemudian wallahu indahu husnul ma'ab, ya. Di sisi Allah ada tempat yang lebih baik. Ini realita yang Allah tunjukkan kepada kita. Kemudian Allah mengatakan opsinya, pilihannya apa? Allah memberi pilihan, tidak memaksakan kepada kita untuk menuruti pilihan. Allah mengatakan, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum." Mau tidak? Katakan wahai Nabi, katakanlah kepada umatmu, kepada manusia semua, mau tidak unabbiukum bi khairin min zalikum, yang sesuatu lebih baik dari hal semacam itu. Yang kita sibuk dalam kehidupan dunia ini, sibuk di situ, kemudian Allah mengatakan ada sesuatu yang lebih daripada hal yang kalian sibukkan tiap hari, ya, lillazina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka ada kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kemudian wa azwajum mutahharah, dan istri atau pasangan-pasangan yang suci, wa ridwanum minallah, ridwan, ampunan, kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu basirum bil ibad, dan Allah itu Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Jemaah yang diberkati Allah. Artinya kalau kita mau pada opsi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah kepada kita dalam kehidupan yang lebih baik nantinya, tidak sibuk lagi dengan hal-hal yang zinatul hayah tadi, ya, maka tempuhlah jalan semacam ini. Tadi ini opsi, kemudian apa solusinya untuk kita sampai kepada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, istri-istri yang suci selalu, tidak bikin masalah dengan pasangan. Apa? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana. Penegasan. Yang orang-orang yang mengatakan bahwa Rabbana innana, wahai Tuhan kami itu beriman, faghfir lana zunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami, waqina azabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Jamaah yang diberkati Allah, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita menginginkan jannatun tajri min tahtihal anhar, yaitu pengakuan keimanan kepada Allah dan minta ampun dari dosa-dosa yang kita lakukan. Jamaah yang diberkati Allah, realnya seperti apa? Realnya seperti apa? Allah menyebutkan as-sabirina, orang-orang yang sabar. Wujud daripada keimanan tadi, kita mengatakan bahwa beriman kepada Allah, wujudnya apa? As-sabirina, sabar. Kemudian as-sadiqina, orang-orang yang betul, yang benar dalam perkataan dan perbuatan. Sabarnya, sabar apa? Sabar daripada perintah Allah kita laksanakan, maksiat kita tinggalkan. Itu sabarnya di situ. Sabar melaksanakan perintah, sabar meninggalkan maksiat. Kemana? Wal qanitina, dan orang-orang yang selalu taat. Wal munfiqina, dan orang-orang yang mau berinfak. Wal mustakfirina bil ashar, dan orang-orang yang minta ampun pada waktu sahur. Ini kaitannya dengan puasa. Ternyata kita telaah dalam tafsir Qurtubi, waktu sahur itu dalam bahasa Aceh itu ada syair, kan? Suluh awai tamiliki, suluh aki tetap dalam jaga. Jadi artinya suluh di awal sepertiga itu bersalat, berzikir, ya. Kemudian di suluh aki kita menjaga. Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan di suluh akhir itu, akhir daripada malam, sepertiga hari malam itu, ternyata diperintahkan pada saat ini yang mudah kita pahami adalah waktu sahur, mustakfirina, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang diberkati, bagaimana? Mustakfirina mudah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalimatnya itu sederhana tapi maknanya sangat dalam. Kita mengakui salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyolon salah. Laki maaf.
Kita sesama kita manusia ini sudah marah sekali dengan seseorang ketika dia bilang lun lakemah, minta maaf. Jadi panas itu langsung turun. Jadi mustaghfir bil ashar, dalam keadaan yang tenang, setiap malamnya di akhir malam kita mengakui, ya Allah, saya salah. Maka jemaah yang diberkati Allah, ini bisa dilihat kembali dalam surah Al-Imran ayat 14 sampai ayat ke 17, bagaimana kita memahami, ini salah satu contoh memahami ayat-ayat Al-Quran dengan sederhana. Allah beritahukan kepada kita bagaimana ada masalah, kemudian ada pilihan, kemudian ada solusi. Mudah-mudahan di semangat bulan puasa ini, bulan suci ini, kita ingin menjadikan Al-Quran bukan saja kita baca tiap harinya, tapi kita dalami maknanya sehingga Al-Quran itu menjadi petunjuk, dan dengan petunjuk tersebut sampai kita kepada jannatun tajri min tahtil anhar, yang surga mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan kita tidak perlu lelah lagi di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.